Assalamualaikum Republik Santuy. Nah, jadi di episode ini kita ketemu lagi. Jadi kita akan membahas seputar keanyapan-keanyapan yang sedang terjadi dimanapun, di banyak akun yang memang lagi anyap orderannya gitu. Jadi memang di perkuriran online ini, baik itu food ataupun main barang, itu ada siklus-siklus keanyapan menurut gue sih ya, yang gue udah rasain di tahun-tahun sebelumnya. Memang ada beberapa siklus-siklus yang memang berulang gitu setiap tahunnya, hampir sama lah gitu. Walaupun mungkin untuk akun-akun yang gacor, anyep itu adalah sebuah mitos. Tapi yang gue rasanya kayak gitu. Jadi mungkin ada yang sama gitu, ada yang berbeda juga di video kali ini. Tapi memang, apalagi kalau akun-akun campuran kayak gue ini, misalkan main Gojek, Grab, dan lain-lain tuh ada gitu aplikasinya. Apalagi main di Bogor pinggiran, nah itu memang sangat sulit gitu, apalagi arah Bogor Barat sana, Bogor Barat mau nyebrang ke daerah-daerah lain lah gitu, itu sangat sulit gitu menurut gua. Ada memang beberapa siklus kita tetap harus ke tengah dulu, ke kota dulu gitu. Kalau rumah di Bogor kota sih masih enak, kita bisa nyebrang ke Jakarta lah 1,5 jam udah sampai gitu. Cuman kalau yang kayak gua, kayak di perbatasan arah-arah Sukabumi, itu masih sangat menyulitkan, sangat-sangat sulit, sangat jauh gitu jaraknya. Nah, jadi akan kita bahas sekarang siklus-siklus anyep yang sedang dekat-dekat terjadi nih di sekitaran bulan ini. Bukan, wah lu mendahului, bukan kayak gitu. Memang ini hanya belajar dari histori tahun-tahun sebelumnya gitu, yang sering banget terjadi kayak gini gitu. Nah, biasanya mulai anyep nih kayak gini nih, tanggal-tanggal tanggung, orang-orang belum gajian, akhir bulan, dan menjelang, ini sekitar 2 mingguan sebelum Ramadan ya, sebelum bulan puasa gitu. Ini memang biasanya agak turun dulu orderan. Turun, ditambah dari aplikator pun promo-promo belum terlalu kuat gitu. Jadi itu biasanya turun dulu tuh 2 minggu sebelum puasa. Nanti naik lagi itu sekitar seminggu sebelum puasa. Nah, itu seminggu sebelum puasa tuh pasti orderannya mulai naik lagi tuh, karena ada yang kirim-kirim kurma, kirim-kirim hampers, dan pokoknya persiapan-persiapan untuk menjelang Ramadan. Pokoknya persiapan-persiapan untuk menjelang atau menyambut bulan Ramadan atau bulan puasa gitu. Nah, nanti biasanya pas awal-awal puasa, sekitar seminggu atau 2 minggu, itu orderan balik turun lagi tuh. Turun lagi, khususnya untuk orderan yang kardus ya, main barang, itu biasanya turun dulu. Kalau untuk food selama bulan puasa, itu sebenarnya bukan orderannya turun ya. Kalau siang turun, tapi lebih ke di rotasi jamnya gitu. Biasanya orang-orang mulai bergeser tuh dari sore sampai ke malam. Nah, itu mulai rame orderannya, apalagi kalau menjelang maghrib. Karena menjelang buka puasa itu mulai rame orderannya. Cuman ya resikonya jadi bertambah gitu, karena pagi ke sore kan udah mulai berkurang tuh orderan makanan ya. Nanti sore ke malam itu lanjut. Jadi entah jam kerjanya yang dirubah jadi lebih ngalong, dan resiko yang lain pun bertambah gitu. Misal kemacetan di sore hari biasanya, itu karena ya orang-orang mulai keluar, mulai ngebuburit, dan berbarengan dengan jam pulang kantor. Itu macetnya kalau di kota-kota besar ya parah banget gitu, atau di pusat kota tuh macetnya ya jadi lebih parah gitu. Cuman memang sepengalaman, biasanya teman-teman tuh banyak ngerotasi jam kerjanya gitu. Biasanya yang pagi keluar sampai maghrib gitu. Itu jadi sore, mulainya siang sih keluar. Siang sampai ke agak malam lah gitu. Ada juga yang memang dia ngincar sampai ke sahur. Jadi sehabis buka atau minimal sebelum buka nih, terus diberetin sampai ke sahur, jam sahur. Habis jam sahur dia tidur kayak gitu. Ada yang kayak gitu. Nanti itu tergantung sih, beda-beda orang buat ngakalin cara mainnya kayak gimana. Nah, terus seudah 2 minggu tadi anyep kan, biasanya bukan anyep sih, turun orderannya. 2 minggu sebelum lebaran itu orderan biasanya melonjak tinggi banget gitu. Orderan barang ini ya, yang main same day atau main instan, itu biasanya melonjak drastis banget. Karena THR karyawan tuh biasanya udah mulai turun 2 minggu sebelum hari Lebaran gitu. Nah, di sini paket-paket tuh banyak, pakaian, barang, pokoknya yang orang-orang banyak yang ganti-ganti
kostum atau ganti peralatan lah pokoknya. Itu banyak banget pokoknya 2 minggu sebelum Lebaran. Nah biasanya dipanen di sini nih buat ngegantiin 2 minggu yang sebelumnya itu. Jadi 2 minggu sebelumnya kalau ada yang main santai karena kurang stabil pendapatan biasanya digas di 2 minggu sebelum Lebaran ini. Dan ini biasanya rame sampai H+1 dan H+2 Lebaran. Pokoknya seudah bulan puasa nih kan Lebaran ya, Lebaran H+1 sama H+2 itu orderan food biasanya melimpah banget. Orderan food itu melimpah banget karena orang-orang masih pegang duit, biasanya jajan udah mulai males dan uang tip di situ biasanya kenceng. Pokoknya di sini food akun-akun yang biasa aja bisa jadi gacor di sini. Di fase-fase ini gitu ya. Cuman orderan orderan barang nanti pas Lebaran turun lagi biasanya. Pas udah beres nih Lebaran, turun tuh karena seller-seller pada libur dan orang-orang banyak yang masih liburan, kirim-kirim barang masih sangat minim. Biasanya ini seminggu sampai H+7 Lebaran lah. Nah itu nanti biasanya baru mulai agak sedikit stabil biasanya kayak gitu. Jadi kalau main barang aja ya mau nggak mau harus sampingan ke main food atau main pantat. Kalau main pantat kan lebih stabil lah gitu. Mungkin kecuali kalau misalkan anak-anak sekolah libur ya. Ini kan kita ngomongin yang di bulan puasanya gitu. Jadi untuk tandem biasanya yang food atau barang, untuk yang barang di sini pasti naik turun gitu. Jadi kalau bisa ditandem dengan food atau dengan main orang kayak gitu. Jadi mau nggak mau 2 bulan ini memang harus mengatur skema baru atau mengatur strategi baru untuk mengatur-ngatur keuangan dan lain-lain gitu. Entah itu jadwalnya, entah itu cara mainnya, entah itu mungkin ngebolang atau enggak. Mungkin kalau yang di area-area Jakarta yang rame banget, barat atau utara tuh nggak tahu dah kalau itu. Biasanya yang gue alami sih kayak gini ya, maksudnya daripada Bogor yang pinggiran-pinggiran itu kayak gitu. Dan memang banyak banget yang komen juga kayak gitu dari tahun ke tahun, alasannya sama atau curhatannya juga sama gitu. Jadi gimana menurut kalian untuk menanggulangi 2 bulan inilah gitu sampai ke orderan-orderan tuh ya stabil-stabil aja gitu rata. Kalau ini kan memang kita ada saatnya harus santai, ada saatnya harus ngegas buat nutupin yang kesantaian tadi itu. Gitu guys. Itu aja di episode kali ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya juga hidup santuy boleh, nganggur jangan bos. Nah buat yang suka main Mobile Legends atau punya akun Mobile Legends, suka main Magic Chess, boleh banget kita follow-followan ya. Ntar kita komen-komenan, kita main bareng tuh. Follow aja yang nomor 1 F48. Kita main bareng langsung Magic Chess sambil nunggu orderan bisa. Atau malam-malam sudah narik juga bisa bos. Gaskeun.